Selamat pagi, perkenalkan nama saya Riko Saputra. Saya akan mempresentasikan yaitu tentang deteksi hate speech Twitter berbahasa Indonesia menggunakan algoritma K-means yaitu kelompok 5 yang beranggotakan pertama itu Amar, PPJ Izatil Salagan, dengan saya sendiri Riko Saputra, yang keempat Wan Muhammad Gary. Pertama saya akan menjelaskan pengertian K-means. Pengertian K-means merupakan algoritma clustering. K-means clustering adalah salah satu unsupervised machine learning algorithm yang paling sederhana dan populer. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses permodelan tanpa supervisi atau unsupervised, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Selanjutnya, kelebihan K-means. Yang pertama itu mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pelajaran ini relatif sangat cepat. Yang ketiga, mudah untuk diadaptasi. Yang keempat, umum digunakan. Selanjutnya itu adalah kekurangan K-means. Pertama itu, sebelum algoritma dijalankan, K buah titik dianalisasi secara random sehingga pengelompokan data yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Yang kedua itu, dapat terjebak dalam masalah yang disebut curse of dimensionality. Yang ketiga, jika hanya terdapat beberapa titik simpel data, maka cukup mudah untuk menghitung dan mencari titik terdekat dengan K titik yang diinisialisasi secara random. Yang selanjutnya, load dataset. Dataset yang didapat dan digunakan adalah dataset yang digunakan pada penelitian sebelumnya yang berjumlah 13.169 data tweet dan 12 label dalam bentuk format file CSV. Label yang digunakan dari dataset yang dapat adalah HS untuk label hate speech, di mana dataset terbagi menjadi dua kelas, yaitu HS yang bernilai 1 dan non-HS itu yang bernilai 0. Dataset yang digunakan terbagi menjadi 5.561 tweet untuk kelas HS dan 7.608 tweet untuk kelas non-HS. Selanjutnya, pre-processing data. Pertama itu kita cleaning data. Apa itu cleaning data? Cleaning merupakan proses pembersihan atribut-atribut baik, itu kata maupun karakter pada suatu dokumen yang tidak berhubungan dengan informasi atau yang tidak diperlukan untuk mengurangi noise pada proses klasifikasi. Dan inilah hasil cleaning kata user. Terdapat 13.169 rows dan 14 kolom. Selanjutnya, ini hasil cleaning kata RT. Selanjutnya, kedua, scaffolding. Scaffolding adalah proses untuk mengubah semua huruf dari A sampai dengan Z dalam dokumen menjadi huruf kecil atau lowercase. Ini datanya membuat semua jadi meratakan huruf semuanya, huruf kecil. Filtering untuk membersihkan kalimat dari tanda baca, emoticon, hashtag, dan karakter lain yang tidak diperlukan. Ini contoh filteringnya, menghapus semua emot-emot ataupun tanda baca. Keempat, tokenization, filtering untuk membersihkan kalimat dari tanda baca, emoticon, hashtag, dan karakter yang tidak diperlukan. Inilah contoh tokenizing, yaitu memberikan tokenizing kepada tweet-tweet tersebut. Normalisasi merupakan tahapan untuk merubah kata yang salah eja atau kata-kata yang tidak baku menjadi baku, yang terdapat dari kamus alay yang telah di-set. Selanjutnya, stemming. Stemming merupakan teknik untuk menentukan kata dasar dari sebuah kata yang telah mengalami imbuhan dengan cara menghilangkan dan menghapus imbuhan-imbuhan tersebut. Contohnya ini di bawah ini, dipecah belah, enkena, ruam, popo. Itu selanjutnya, dan ini terdapat dari sastrawi, info sastrawinya. Selanjutnya, remove stop word adalah kata umum atau berupa kata ganti dan kata sambung yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna, sehingga tidak akan mempengaruhi. Contohnya ini contoh stop word, remove stop word, yaitu kalimat-kalimat YG, DG, RT, DGN, NY yang ada pada di sini. Selanjutnya, imbalance class. Data yang memiliki rasio yang tidak berimbang antara data satu dengan data lainnya
dapat dikatakan sebagai imbalance. Data mining mengartikan imbalance dengan jumlah data kelas mayoritas lebih banyak dibandingkan dengan kelas minoritas. Permasalahan imbalance terjadi pada machine learning sehingga sering mengakibatkan misclassification berdampak pada nilai akurasi prediksi kelas menurun. SMOT adalah metode oversampling di mana data pada kelas minoritas diperbanyak dengan menggunakan data sintetik yang berasal dari replikasi data pada kelas minoritas. Oversampling pada SMOT mengambil instansi dari kelas minoritas lalu mencari generis neckbor dari setiap instansi. Kemudian menghasilkan instansi sintetik daripada mereplikasi instansi kelas minoritas. Oleh karena itu dapat menghindari masalah overfitting yang berlebihan. Inilah hasil SMOT yang telah dibuat yang akan menyeimbangkan data-data tersebut. Dan selanjutnya masuk ke implementasi algoritma K-means. Pertama itu kita akan latih data berdasarkan sampel HS dan tweet yang terdapat di dataset tersebut, menentukan jumlah evaluasi dari sampel yang ada. Inilah codingan melakukan latih data berdasarkan sampel tweet dan HS-nya. Yang selanjutnya implementasi dengan menggunakan algoritma K-means sehingga dapat dinilai dalam bentuk array. Arraynya seperti ini 0, 0, 0, 0, 0, 10 sampai 010. Yang ketiga melakukan confusion matrix bertujuan untuk mendapatkan nilai dari label sampel yang prediksi. Terdapat prediksinya itu 1441 dan 38, yang head speed-nya 1016 dan 59. Yang keempat, menghitung hasil akurasi bertujuan untuk menghitung nilai akurasi dari K-means sehingga bisa kita lihat untuk hasil akurasinya sebesar 59%. Di sini terdapat nilai prediksinya itu sebesar akurasinya itu 59%. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu setelah melalui tahap processing yang pada akhirnya data berhasil dibersihkan, untuk imbalance data berhasil dilakukan dengan perbandingan antara HS dan HS 7373 dan 7373. Setelah melalui imbalance data tersebut kemudian diolah menggunakan algoritma K-means, maka hasilnya akan mendapatkan nilai akurasi sebesar 59%. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.